Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 9-14 digambarkan terjadi di Yerusalem. Kisah ini bercerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berkomunikasi dengan Allah melalui doa di bait Allah. Mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Pada waktu itu, selain berdoa di rumah, orang-orang Yahudi juga suka berdoa di bait Allah. Berdoa di bait Allah biasanya dilakukan pada pagi hari dan juga sore hari pada jam 3, di mana orang-orang sedang melakukan aktivitas. Di kalangan masyarakat Yahudi, orang Farisi dikenal sebagai orang yang berusaha hidup menurut peraturan perundang-undangan keagamaan. Mereka biasa berkumpul di rumah untuk berdoa dan bersama-sama mempelajari kitab suci. Mereka juga rajin melakukan acara keagamaan lainnya, seperti berpuasa, memberi persepuluhan, dan lainnya. Pemungut cukai adalah orang-orang tertentu yang diberi hak oleh pemerintah Romawi untuk memungut cukai. Biasanya yang diberi hak adalah orang-orang kaya yang kemudian menunjuk kembali penduduk setempat sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai ini biasanya ada yang suka meminta lebih dari yang dituntut oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat pada masa itu umumnya membenci para pemungut cukai. Mereka dipandang sebagai orang yang najis dan pengkhianat bangsa. Dalam doanya, orang Farisi bersyukur karena termasuk dalam golongan orang-orang yang taat pada Allah. Setiap saat berdoa, mempelajari kitab suci, memberi persepuluhan, dan melakukan puasa. Dalam doanya, orang Farisi seakan ingin mengatakan bahwa hubungannya dengan Allah sudah baik. Mereka juga tidak mengucapkan pengakuan dosa ketika berdoa karena merasa sudah melakukan semua perintah Allah. Berbeda dengan orang Farisi, pemungut cukai tidak berani menengadah ke langit dan memukul diri ketika berdoa. Mungkin yang dimaksud di sini pemungut cukai berdiri di pelataran luar bait Allah. Ia menundukkan mukanya karena merasa malu dan menganggap tidak layak di hadapan Allah. Ia menganggap dirinya sebagai orang yang telah melakukan banyak dosa. Oleh karena itu, ia memukul diri sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosanya. Ia memohon pengampunan dari Allah atas dosa-dosanya. Dari kisah orang Farisi dan pemungut cukai ketika berdoa, Tuhan Yesus lebih berkenan serta membenarkan sikap doa dari pemungut cukai.
Pemungut cukai datang kepada Allah dengan merendahkan diri. Ia tidak menunjukkan kebaikan yang sudah ia perbuat. Ia juga tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia sangat tahu diri bahwa ia adalah seorang yang berdosa. Ia merasa bahwa ia membutuhkan belas kasihan Allah untuk mengampuni segala dosanya. Hanya itu yang dapat pemungut cukai ungkapkan melalui kata-katanya dalam doa. Sikap yang ditunjukkan oleh pemungut cukai menggambarkan bahwa ia menyandarkan dirinya dan hidupnya kepada belas kasihan Allah. Oleh karena itu, sikap doa pemungut cukai dibenarkan oleh Allah. Sedangkan sikap doa orang Farisi tidak dibenarkan oleh Allah. Doa adalah sarana umat berbicara kepada Tuhan. Doa dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Doa dapat diungkapkan secara lisan maupun tertulis. Doa juga disampaikan melalui nyanyian. Ketika berdoa, kamu berhubungan dengan Allah. Kamu bercakap-cakap dengan Allah. Kamu dapat mengungkapkan segala masalah melalui doa. Kamu dapat meminta yang dibutuhkan dalam doa. Kamu juga memohon perlindungan Tuhan sebelum melakukan perjalanan. Dalam doa, kamu juga bersyukur kepada Allah atas penyertaannya. Kamu bersyukur karena Allah telah memberikan orang tua. Kamu juga dapat mengakui segala dosa dan kesalahanmu melalui doa. Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kamu berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Kamu menaikkan doa sesuai kebutuhanmu. Misalnya saat akan memulai pelajaran, kamu berdoa agar pelajaran dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus mengingatkan agar tidak perlu bertele-tele dalam berdoa. Kamu tidak perlu mencontoh orang-orang Yahudi yang suka menaikkan doa dengan kata-kata yang panjang dan banyak. Mereka berpikir bahwa Allah akan mengabulkan doanya jika disampaikan dengan kata-kata yang banyak. Jika menaikkan doa bersama, kamu harus berdoa dengan suara yang jelas. Tujuannya adalah agar orang lain bisa mendengarkan isi doa yang disampaikan. Bila orang lain mendengar isi doamu, mereka akan mendukungnya dalam doa bersama-sama tersebut. Selain itu, ketika berdoa bersama, kamu berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang lain. Menaikkan doa untuk kepentingan bersama dikenal dengan sebutan doa syafaat. Doa syafaat artinya berdoa untuk orang lain. Misalnya berdoa untuk yang berulang tahun, teman yang sakit, persiapan menghadapi ujian, dan lainnya. Selain doa syafaat, ada juga jenis doa lainnya, seperti doa pembukaan, doa pengakuan dosa, doa persiapan mendengarkan firman Tuhan, doa persembahan, dan doa penutup. Doa-doa ini dapat kamu temukan saat mengikuti ibadah bersama di gereja atau di sekolah. Setiap jenis doa mempunyai tujuannya masing-masing. Doa pengakuan dosa bertujuan untuk mengungkapkan rasa salah dan penyesalan atas dosa yang dilakukan. Sedangkan doa persembahan berisikan tentang ucapan syukur atas berkat Allah yang sudah diterima melalui pemberian persembahan.